Nauzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, teman-teman semuanya, sahabat YouTube, dalam video kali ini saya akan membahas atau mereview sedikit karya ilmiah skripsi yang dikarang oleh Ahli Saputra yang berjudulkan Konsep Mahabbah Cinta dalam Pemikiran Syekh Zulfikar Ahmad. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Gilang Adaha, bisa dipanggil Gilang dengan NIM 11230331000003, yaitu berada di jurusan Akidah dan Filsafat Islam, khususnya kelas A di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Konsep review yang saya pakai kali ini yaitu mulai dari melihat sistematika penulisan skripsinya, kemudian tentang penulisannya, dan kemudian yaitu tentang metode-metodenya, apakah ia berhubungan dengan pembahasannya atau topiknya, dan kemudian tentang daftar pustaka dari mana saja ia mengambil referensi. Baik, sebelumnya mari kita lihat sistematika penulisannya ya teman-teman semuanya. Mana ya, mana. Nah, ini teman-teman semuanya, kita lihat sistematika penulisannya, yaitu skripsi ini dimulai dari bab 1, yaitu pendahuluan, memaparkan latar belakang masalah, permasalahan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sampai ke sistematika, dan dilanjutkan dengan bab 2, perjalanan spiritual Syekh Zulfikar Ahmad, kemudian dilanjutkan bab 3, pengertian mahabbah cinta, kemudian dilanjutkan dengan bab 4, cara meraih mahabbah cinta kepada Allah menurut Syekh Zulfikar Ahmad, dan kemudian ditutup oleh bab kelima yang terdiri dari kesimpulan dan penutup. Dan sistematika penulisan skripsi ini teman-teman semuanya sudah sesuai dengan penulisan atau aturan-aturan penulisan dalam membuat sebuah skripsi. Karena beliau juga memaparkan teman-teman semuanya di sini bahwasanya dia juga merujuk dalam penulisan skripsinya pada buku Pedoman Penulisan Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2012 tahun 2013. Jadi kalau mengenai daftar atau sistematikanya adalah sudah layak disebut sebagai skripsi. Kemudian kita lihat penulisannya. Dan menurut saya teman-teman semuanya, sebelumnya saya telah baca sedikit tentang latar belakangnya. Ada suatu paragraf yang tidak koherensi dengan paragraf sebelumnya teman-teman semuanya. Karena beliau langsung menyebutkan secara tok teman-teman semuanya. Di sini Syekh Zulfikar Ahmad dalam konsep mahabbah cinta sangatlah tepat. Inilah yang menjadi masalah teman-teman semuanya. Sebelumnya, di paragraf-paragraf sebelumnya, Ali Saputra tidak menjelaskan sedikit pun tentang Syekh Zulfikar Ahmad, yaitu bagiannya dari konsep mahabbah, tidak menyinggung konsep mahabbah sedikit pun. Akan tetapi, beliau Ali Saputra langsung mengatakan konsep mahabbah cinta sangatlah tepat menurut Syekh Zulfikar Ahmad. Sebelumnya beliau hanya membahas tentang konsep mahabbah oleh Rabi'ah Al-Adawiyah, menyinggung sedikit. Tetapi Syekh Zulfikar Ahmad dia hanya menyinggung tentang cara beliau menginspirasi ribuan orang dari semua lapisan masyarakat, tetapi beliau tidak menjelaskan sedikit pun tentang konsep mahabbah cinta menurut Syekh Zulfikar Ahmad. Jadi menurut saya itu ada satu paragraf yang terlampaui atau yang tidak koheren, sehingga ini menurut pandangan saya ada kurang satu paragraf. Sehingga di sini agak kuranglah tepat dikatakan konsep mahabbah cinta sangatlah tepat menurut Syekh Zulfikar Ahmad. Karena sebelumnya belum diberi atau dituliskan pemikiran Syekh Zulfikar Ahmad dalam konsep mahabbah cinta. Kemudian teman-teman semuanya,
Kita juga lihat di sini banyaknya serapan-serapan kata dan penulisan kata-katanya teman-teman semuanya. Seperti kata-kata non bahasa Indonesia, mahaba sudah betul ya teman-teman semuanya di garis melingkan. Dan itu tadi juga ada di sini teman-teman, semuanya sudah di garis miringkan. Nah, dan di sini teman semuanya berbasis positivisme. Ini merupakan suatu serapan kata di bahasa Inggris teman-teman semuanya. Jadi sudah berisikan semua serapan-serapan kata. Dan kalau dilihat dari kayak ini modernisasi juga berisikan satu kata yang merupakan serapan dari bahasa-bahasa non Indonesia. Jadi teman-teman semuanya kalau dilihat dari segi diksi yang ia gunakan sudahlah banyak tepat dan mudah dipahami teman-teman semuanya. Karena skripsi ini sudah dibukukan, otomatis skripsi ini sudah direvisi sebelumnya. Dan tidak hanya itu teman-teman semuanya, diksi di sini seperti yang dijelaskan, setiap tolap mahabbah dimerengkan, kata tolab merupakan bukan kata Indonesia maka dimerengkan juga, sudah benar teman-teman. Dan kalau dia mengutip mengartikan di garis melingkan juga, sudah benar juga teman-teman semuanya. Dan salik juga bukan bahasa Indonesia dimeningkan juga. La ilaha illallah merupakan bahasa Arab juga dimeningkan. Jadi sudah dikatakan bahwasanya penulisannya sudahlah sesuai dengan tata cara penulisan skripsi yang benar. Dan kalau kita lihat dari pembuatan angkanya atau pembuatan halaman sudah layak dikatakan benar karena beliau setiap ada bab baru, bab satu pendahuluan selalu menyertakan nomornya di bawah. Nah, seperti ini teman-teman semuanya. Ini sudah benar satu. Kemudian kalau dilanjutkan maka di sini teman-teman semuanya angkanya berubah ke atas. Itu sudahlah benar. Dan itu berlaku di setiap bab baru. Seperti tadi ada bab 3 saya fotokan. Nah, di sini juga ada teman-teman semuanya di bab paling bawah ini tapi tertutup. Nah, di bab 4 ini juga ada teman-teman semuanya. Nah, kan sudah benar ya. Kalau di segi penulisan angka-angkanya sudahlah layak dikatakan skripsi yang sudah direvisi dan yang sudah dibenarkan. Nah, jadi mari kita lihat lagi teman-teman semuanya apa saja daftar pustakanya. Daftar pustakanya diambil dari buku, jurnal, dan juga dari website teman-teman semuanya. Jadi ada Ihya Ulumuddin, Zuhud Cinta dan Kematian, diterbitkan tahun 2013. Juga ada dari Ratul Mabin, Taman Orang-orang yang Jatuh Cinta dan Memendam Rindu. Juga tahun 2011 diterbitkan. Dan untuk teman-teman semuanya mungkin ini pustakannya. Dan dari segi metodologi atau metode yang ia gunakan sudahlah sangat sesuai teman-teman semuanya dengan pembahasannya. Metode yang ia gunakan dalam membuat skripsinya yaitu metode telaah pustaka dan metode deskriptif karena skripsinya merupakan kualitatif dalam bentuk kualitatif. Jadi dalam beliau meringkas atau membuat sebuah tulisan atau paragraf, beliau tuh mencantumkan buku-buku yang ia ambil dari perpustakaan yang sebelumnya ia telah telaah sebelumnya, yang sebelumnya ia sudah pahami dan baca. Barulah ia cantumkan dalam deskriptif, yaitu metode yang menjelaskan secara terperinci mengenai suatu hal dengan menguatkannya dengan argumen-argumen orang-orang lainnya. Tidak hanya dari buku, juga diperkuat dengan pendapat-pendapat para ahli, dan barulah ia mengulasnya kembali dengan kata-kata yang lebih mudah dipahami. Seperti ini teman-teman.
Nah, berdasarkan uraian-uraian definisi cinta. Berarti dia sebelumnya sudah menguraikan kembali menurut pendapatnya. Dan inilah teman-teman semuanya pendapat beliau Ali Saputra mengenai cinta. Berdasarkan uraian definisi cinta menurut Syekh Zulfikar Ahmad dapat dipahami bahwa mahabbah adalah hasrat cinta yang sangat begitu mendalam, keinginan seorang pecinta untuk dapat bertemu dengan kekasih karena dirinya sangat amat merindukannya. Jadi sudah layak dikatakan sebagai skripsi yang sudah teruji dan sudah terrevisi. Nah juga pilihan diksinya juga bagus seperti Allah, oh hatinya hanyalah memiliki ruang untuk Allah, dan hidupnya hanya diserahkan kepada Allah, dan banyak teman-teman semuanya bahwasanya dia menggunakan kosa-kosa kata atau pilihan-pilihan diksi yang tepat dalam membuat karya ilmiahnya yaitu skripsi. Mungkin sekian teman-teman semuanya kita bahas tentang skripsi dari Ali Saputra yang berjudulkan konsep mahabbah cinta dalam pemikiran Syekh Zulfikar Ahmad. Kalau ada kekurangan teman-teman semuanya mohon dimaafkan dan kalau Allah ada lebih dan mohon juga dimaafkan. Saya sudah dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.